Oh, minal aidin wal faidin. Puji Tuhan. Kita masih dipertemukan lagi di minggu kedua di bulan April tahun 2024 ini dengan yaitu tadi hati yang penuh dengan sukacita. Bulan ini Gereja House of Kana memberi tema bagian kekal, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dari Ibrani 9 ayat 15. Bagian kekal itu hanya kita dapat melalui pengorbanan Yesus. Ini penting ya. Sepertinya sepele, tapi ini pembelajaran yang dasar, fundamental ya. Bahwa tanpa pengorbanan Yesus, kita nggak akan dapat bagian kekal. Amin? Iya, karena pengorbanan Yesus, dia itu firman Allah yang inkarnasi jadi manusia. Dikasih nama Yesus. Jadi jangan bingung sama Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Dia firman. Dan eksistensi Yesus, ya, pra-eksistensi, dia itu ada sebelum dunia dijadikan. Supaya awalnya kita ngerti dulu nih, yang akan kita pelajari bersama nanti masuknya ke dalam hati kita. Tapi kita tahu bahwa pra-eksistensi firman yang kita sebut Yesus, itu dia itu firman Allah, sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan seluruh alam semesta termasuk manusia di dalamnya adalah ciptaan Dia. Ya, setuju ya? Jadi nanti kesananya kita lihat, jangan sampai terkecoh dengan pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman. Subtema minggu ini yang saya akan beri adalah jaga hati dengan kemurnian firman. Setiap kita diperintahkan Tuhan untuk menjaga setiap hati kita dari kemurnian firman. Jadi kalau pagi siang hari ini Tuhan mengorek setiap hati kita, jangan tersinggung ya. Ini soalnya firman. Yang ngomong itu bukan saya, firman. Dan Tuhan sekarang sedang mau mengoperasi, mengorek-ngorek setiap hati anak-anaknya. Kenapa begitu? Di Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal 4. Saya bacakan secara cepat ayat 20 sampai 27. Firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, firman. Arahkanlah telingamu kepada firman, ucapanku, firman. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Lubuk hati itu di hati yang terdalam, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Jadi setiap hati kita yang tahu itu cuma pribadi kita masing-masing dengan Sang Pencipta, firman. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kalau kita mendapatkan firman, berarti kita hidup. Dan kesembuhan. Kalau firman itu sudah ada di dalam hati kita, kita kaya akan firman, kita akan mendapatkan kehidupan. Ini berbicara tentang kekekalan. Kalau hidup itu bukan hanya sementara di dunia ini, rugi. Hidup dalam kekekalan dan kesembuhan. Kalau hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, kita sakit jiwa. Jam 7:05. Jagalah hatimu, di ayat 23 penting, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya gampang kok nilai orang itu. Sekalipun kita tidak bisa membaca isi hatinya,
dari sikap, perilaku, ucapan itu ketahuan. Hatinya itu penuh firman atau hatinya penuh dengan kebusukan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang dibahas nih sebenarnya simple segini, tapi muter-muter ngomongnya. Nggak mari-mari. Yang simple dibikin rumit. Itu hatinya belum beres di hadapan Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di dalam Alkitab kurang lebih ada 876 kali kata hati tertulis di sini. Berarti Tuhan sangat concern, sangat serius dengan hati manusia. Kenapa sih? Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Jelas ya, pada saat itu Nabi Samuel disuruh mengurapi salah satu anak dari Abisai. Kok saya lupa nama bapaknya ya? Isai, Isai. Untuk menjadi Raja Israel. Sudah 7 orang yang ditampilkan oleh si Isai. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Yang Tuhan bilang di 1 Samuel 16 ayat 7. Kita mungkin sudah sering baca ini. Tapi seringkali kita tidak ignore, tidak peduli gitu. 1 Samuel ada ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, tetapi aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia bisa bersandiwara terhadap sesamanya, tetapi yang tersimpan di dalam setiap hati kita, Tuhan tahu. Makanya kita harus penuhi hati kita dengan firman, dengan ucapan Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Penuhi setiap hati kita selalu dengan firman. Firman. Di Matius 13 ayat 8 dan 23, juga referensinya nanti ada di Markus 4, 8:20, Lukas 8, 8:15. Kita lihat yang di Matius 13 aja mungkin ya, ayat 8. Matius 13 ayat 8. Firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Loncat ke 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi setiap kali kita membaca firman atau mendengar ya pengajaran seperti ini, siapapun yang menyampaikan, jangan konsentrasi ke manusianya, tapi apa setiap firman yang disampaikan. Dan Tuhan mengajarkan pada saat Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita bisa cross check ke buku pintar ini, ke Alkitab, benar nggak? Karena terkadang kita akan masuk ke situ nanti. Kalau kita nggak dewasa di dalam Tuhan, ya lemah secara rohani, miskin akan firman, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman. Makanya Tuhan kepingin, Allah Bapa kita di surga kepingin kita setiap anak-anak itu harus dewasa di dalam Dia. Dewasa secara rohani dan pengenalan akan Kristus Yesus secara utuh. Kalau kenal Yesus itu jangan cuma luarnya aja, jangan cuma sebagian aja, tapi secara utuh. Siapa sih itu Yesus sesungguhnya? Supaya kita tidak tertipu di hari-hari yang semakin jahat.
Jadi tadi di Matius 13 ayat 8-23 katakan, ayo sekarang izinkan Tuhan untuk menjamah setiap hati kita supaya hati kita ini subur. Jadi setiap firman yang ditabur tuh enggak sia-sia atau mati lewat begitu saja, seperti 3 contoh sebelumnya. Baca sendiri nanti di rumah ya, kalau enggak nanti terlalu panjang. Yang jelas intinya kita harus memiliki tanah hati yang subur, yang pada saat firman itu disampaikan, ucapan Allah itu, yaitu Yesus diberitakan, itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Dikatakan ada yang 30, 60, 100 atau sebaliknya 160, 30. Itu sangat penting. Makanya kenapa hari ini saya rindu sekali menyampaikan tentang the center of life ya. Maksudnya pusat kehidupan kita itu ternyata ada di hati. Nah sekarang kalau kita mau bahas masalah hati, siapa yang pernah melihat hati manusia? Bukan hati yang untuk membersihkan racun dan lain sebagainya atau jantung hati, bukan ya. Tapi ini hati secara Alkitab. Bapa di surga ada hati, ada penuh dengan belas kasih. Nah berarti roh, hati itu adalah roh adanya. Tidak bisa dibayangkan atau dilihat dengan kasat mata manusia. Ini bersifat roh. Jadi hati kita yang tadinya sudah dicemari oleh dosa, yaitu kita dapat dari warisan Adam dan Hawa. Pada saat pengorbanan Yesus di kayu salib, sesungguhnya hati kita itu setiap hari mengalami progresif ya. Pembersihan, dimurnikan terus dengan apa? Firman, antidote, penawar. Sekarang kalau kita sakit kan ada penawarnya obat ya, minum obat supaya kita sembuh. Betul nggak? Gitu. Atau apa secara penawar lah, pokoknya penawar. Penawar itu ya sesuatu yang bisa mengobati segala sesuatu yang bersifat tidak baik adanya dalam keadaan infeksi tubuhnya atau sakit dan lain sebagainya. Itu harus ada penawarnya, ada penyembuhnya, yaitu obat ya. Nah, begitupun dengan hati kita. Siapa yang berani mengusik hati orang? Gak ada. Saya gak berani menyinggung-nyinggung hati saudara, karena hati saya sendiri juga sementara ini masih terus dibersihkan oleh Tuhan. Nah, antidotnya, penawarnya itu apa sih? Ya firman. Penawarnya kita ini supaya hati kita ini tidak penuh dengan kebusukan, itu firman. Penawarnya firman. Makanya penuhi hati setiap kita dengan firman, supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Selain layak di hadapan Tuhan, kita bisa mengantisipasi dengan pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman. Di Amsal 23 ayat 26. Ini juga ayat pendukung. Amsal 23 ayat 26. Firman Tuhan berkata bahwa, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Pergumulan, perjuangan hidup, kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya hati kita ke Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari sononya, dari sananya ya, hakikat manusia itu pada dasarnya senang itu melakukan hal-hal yang nggak baik, yang selalu menentang firman, jahat adanya. Tapi sesungguhnya kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, pengorbanan Yesus. Sebenarnya Tuhan sedang mendandani, mereparasi, mengoperasi hati kita supaya kembali seperti semula, memiliki hati Bapa yang penuh dengan ucapan syukur, ya, selalu berterima kasih, ya, puji-pujian. Setiap keluar kata-katanya juga yang menyejukkan ya, mengenakan setiap sesama gitu. Adalah pokoknya fungsi dari hati manusia itu di hadapan Tuhan. Kembali lagi, hati bukan hati yang secara organ tubuh, tapi ini hati berbicara tentang roh ya. Allah yang kita sembah adalah Allah roh wujudnya. Ya, tapi firman-Nya telah berinkarnasi menjadi manusia karena tujuannya untuk menebus manusia, begitu. Di Matius 15 ayat 18 sampai 20. Matius 15 ayat 18 sampai 20.
firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Terus, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Yaitu lewat pikiran, perbuatan, dan ucapan. Makanya kita perlu penawar, yaitu firman Allah. Firman Allah yang disebut, yang dinamai Yesus Kristus yang diurapi ya, yang diurapi Tuhan. Pada saat kita mengambil sikap hati respon yang benar ya, kita mengizinkan Tuhan untuk mengoperasi hati kita ya, membersihkan. Hati kita ini dibersihkan dari kekotoran-kekotoran dunia ini ya, dari karakter-karakter kita yang manusia lama kita. Itu di Matius 5 ayat 8 jelas loh, dikatakan seperti ini. Ini janji Tuhan loh, firman loh. Maka jangan bilang, oh itu kan Pak Beni yang ngomong. Bukan, ini saya kutip dari firman semua nih. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau hati kita sudah bersih di hadapan Tuhan ya. Tapi itu bersih bukan karena usaha dan upaya kita, bukan. Karena kita mau memenuhi hati kita dengan firman. Firman Allah yang membersihkan dan memberikan penawar untuk racun-racun yang ada di dalam hati kita. Kita akan melihat Allah. Dalam pengertian di sini, saudara dan saya akan dilepas selaput yang selama ini menutupi mata rohani kita. Kita akan bisa bergaul intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Rohnya yang sudah ditempatkan dalam hidup kita. Masa sih Pak bisa? Bisa, kenapa enggak? Roh Kudus itu diberikan di dalam hidup kita untuk mengingatkan kepada setiap kita apa yang sudah pernah Yesus ucapkan. Tapi saya nggak tahu ya Tuhan Yesus pernah ucapin apa aja. Nah itu, karena kita tidak pernah mau memenuhi hati kita dengan firman. Kalau hati kita sudah penuh, bahkan meluap dengan firman, jadi situasi kondisi yang mendesak apapun ya, yang mengancam hidup kita, kita tetap tenang. Kita bisa tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Hati kita ini sudah penuh dengan firman. Roh Kudus akan berbicara. Tapi dikatakan bahwa itu bukan dari pribadi Roh Kudus sendiri. Apa yang sudah kita dengar, kita baca firman Tuhan, Roh Kudus katakan, yang aku sampaikan ya adalah yang dari Tuhan, yang dari Allah untuk setiap kita anak-anaknya. Mengingatkan kita bahwa pada saat kita memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan, kita bisa melihat Allah dalam pengertian saudara dan saya dapat bergaul karib dengan Tuhan. Ada 5 tahapan saya pernah sampaikan di sini. Setelah kita percaya Yesus, kita tuh diangkat jadi anak-anak Allah, ya. Dan kita dimuridkan jadi hamba Tuhan. Ya. Setelah kita dimuridkan jadi hamba Tuhan, kita ini bisa diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Seorang murid dengan guru, pada saat dia berinteraksi dengan baik ya, sejalan, si murid ini ngikutin apa kata gurunya, itu kita akan disebut menjadi sahabat. Baru setelah itu kita naik akan menjadi mempelai Kristus nantinya, kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi intinya bahwa hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita untuk kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing, hati kita. Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan firman? Ataukah masih dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, plus lain-lainnya ya. Tidak bisa senang melihat orang berhasil dalam hidupnya. Ya, masih ada rasa iri dengan orang yang berhasil dalam hidupnya, atau
otoriter, tidak mau dikalahkan dan lain sebagainya. Kita ini semua belajar kok. Selama kita masih diberi nafas kehidupan, kita ini belajar untuk mengerti akan fungsi kita ini sebagai anak-anak Allah ini apa di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk di Yohanes, di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ini nih lagi marak-maraknya sekarang ya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, dan nggak usah kaget. Soalnya Tuhan tuh sudah ngomong jauh-jauh hari sebelumnya kepada kita. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Kalau menyangkal penguasa, ini sudah tergolong antikris. Jadi kalau bikin antikris itu nggak usah jauh-jauh. Dari lingkungan sendiri, firman bilang, orang yang menyusup ke dalam kumpulan-kumpulan ini loh, gereja ini loh, itu kalau tidak memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, hatinya penuh dengan kebusukan dan kejahatan, ini nih mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahkan dia bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Tanpa Yesus lu bisa selamat kok. Kacau saudara. Yang telah menebus mereka. Ya, mereka lo sudah ditebus loh, sama kayak kita sudah ditebus. Tapi mereka itu mempunyai motivasi yang gak murni di hadapan Tuhan. Telah dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terus ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dan dikuasai hawa nafsu. Hati-hati loh. Ini Tuhan sudah kasih warning loh, peringatan loh. Jangan merasa aku kuat kok. Di Korintus bilang, kalau engkau sebagai anak-anak Allah menganggap dan menyangka bahwa dirimu kuat untuk berdiri, selidiki dulu hidupmu. Hatimu, lihat loh. Udah beres belum di hadapan Tuhan? Kalau hatimu masih kacau balau di hadapan Tuhan, nah, pasti akan ikut begini. Dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini kan sama juga merendahkan korban Kristus. Kok enak bisa bilang tanpa Yesus bisa selamat, yang penting kita berbuat baik. Saya ngajarin itu sopo. Aduh. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, nah kan sudah motivasinya itu udah nggak murni, serakah. Mereka ini ada sesuatu yang mereka kejar. Apa coba? Kenikmatan dunia, kedagingan. Berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat referensinya di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Galatia 1 ini sama nih. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Galatia 1 ayat 6 sampai 9, saya yang salah. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus, yang sebenarnya bukan Injil. Pengajaran fundamental yang benar, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan ditambahi, jangan dikurangi.
Jelas-jelas ini bukan Injil. Loh, herannya kok tadi di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 itu banyak loh yang tertipu. Harusnya kan kita ngerti secara logika aja, kok mereka bisa ketipu ya Tuhan? Ya itu, hatinya penuh dengan kebusukan dan tidak kaya dengan firman. Tadi kan di awal-awal sudah dibilang kan di Amsal, simpan lo dalam lubuk hatimu ucapanku, perkataanku. Terus di Matius juga dibilang, jadikan tanah kita ini tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu atau yang bersemak duri, atau di pinggir jalan itu. Jangan. Ngikut Yesus itu harus berkorban dan berjuang. Setiap kita, ini kita sedang dalam perlombaan ini, sedang berjuang. Ngikut Yesus itu nggak enak-enak, aku sudah diberkati, haleluya, masih bisa makan sampai tahun depan, tabunganku banyak, haleluya. Bukan itu, mengikut Yesus itu. Memang itu adalah bonus ya, kita diberkati secara materi itu puji Tuhan. Tapi esensi dari hidup sebagai murid Yesus itu adalah apa? Coba, kalau kita mau mempelajari, mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Kita harus patuh, taat, obedient akan segala perintah-perintahnya. Ini tadi Galatianya sudah selesai saya baca belum? Sampai 9, belum ya? Nah itu apa dikatakan tadi? Galatia 1. 7 ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ya, jadi Yesus itu diputar balik supaya kita nggak percaya lagi kalau Yesus itu Tuhan. 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kita nggak perlu takut. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran Injil tetapi dengan versi yang salah, terkutuklah dia. 2 kali di ayat 9 diulang lagi terkutuknya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bahkan di Lukas 17 ayat 2 ini lebih ngeri lagi Tuhan ngomong. Lukas 17 ayat 2. Lukas 17 ayat 2. Adalah lebih baik bagi setiap mereka yang menyesatkan ya, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Pembelaan Tuhan ada untuk kita yang mau serius dengan Tuhan. Makanya ayo kembali kita mengintrospeksi diri masing-masing. Sudahkah hatiku dipenuhi dengan firman? Kalau belum, mulai hari ini masih ada waktu. Tuhan masih beri kesempatan. Ya, ini seperti aliran progresif ini ya. Kristen-Kristen katanya yang mengikuti kemajuan zaman, ya, era modernisasi sekarang ini. Jadi mereka pikir, wah kayaknya tanpa Yesus gue bisa hidup kok. Apa-apa serba dipermudah. Zaman sekarang apa sih yang nggak mudah? Semua mudah ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kaget, tadi saya katakan, karena di Petrus sudah diomongin. Akan banyak, ini cuma baru satu macam ya. Belum lagi kalau kita mau buka Google, Mbah Google itu. Coba cari Kristen-Kristen yang nyimpang dari kebenaran firman. Wow, banyak. Dua Timotius 4 ayat 3. Ini nih, orang-orang yang gak pernah mau serius sama Tuhan, ini nih. Tipe-tipenya begini, orang-orang yang tidak pernah mau serius sama Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kalau dikasih tahu yang benar, seturut dengan firman, kupingnya itu sakit. Terlebih hatinya, tersinggung. Kadang-kadang akhirnya ngomong gini,
Kayak lo hidupnya udah bener aja lo. Padahal kan kita sama-sama tadi saya katakan sedang berjuang. Saya pun di sini sedang berjuang. Saya nggak merasa, oh saya sudah sempurna, makanya saya kasih tahu kalian. Oh bukan, kita sama-sama sebagai anak-anak Allah, yuk kita berjuang. Mari kita masih suka ajaran sehat. Ya. Kenapa sih mereka nggak suka ajaran sehat? Karena mereka akan tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ngikut Yesus tuh nggak mau susah gitu loh. Pokoknya kedaginganku harus tetap dipuaskan. Di Roma 16 ayat 18 lebih sadis juga kata-kata firman Tuhan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka dan yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu di Roma 16 ayat 18. Yesus sudah memperingatkan begini. Kan di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat ya. Nah, kalau bisa, Yesus bilang, kita pun yang sudah percaya akan ikut terseret. Itu usaha mereka. Mereka akan menyeret kita sebanyak-banyaknya yang sudah percaya, mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan cara tadi, pengajaran memutarbalikkan Injil, ya, dongeng isapan jempol, kata-kata yang muluk-muluk, yang manis-manis. Ikut Tuhan, nggak usah terlalu serius. Lo juga udah banyak masalah, ngapain? Buktinya mana? Masalah lo diselesain nggak sama Tuhan? Enggak. Ngapain ikut Tuhan? Yesus itu cuma manusia, sama kayak kita. Oh iya ya? Iya, dia sama kok. Cuma dia kelebihannya diberi kuasa aja sama Tuhan, supaya bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh benar juga ya. Selama ini masalahku soalnya nggak selesai-selesai. Belum selesai yang satu udah datang yang baru. Nah makanya. Sekarang lu berbuat baik aja. Gak usah percaya Yesus juga lu selamat kok. Itu yang diajarin oleh siapa? Kemarin lagi rame beritanya. Progresif. Aduh manusia. Saya tuh kadang mikir gini ya. Lo masih bisa bernapas aja udah bersyukur. Masih mau menghujat Allah lagi. Mau kemana? Makanya kita ini harus out of the box, keluar dari kenyamanan kita. Maksudnya apa di sini? Yang selama ini kita males-malesan baca firman, ya, berdoa, bersekutu, ayo keluar dari kenyamanan kita. Ini Tuhan masih kasih waktu, tapi waktunya sudah nggak lama. Wah, ngomong lagi tuh, udah kayak Tuhan aja bilang nggak lama. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi dengan jelas roh saya berkata dengan kuat sudah tidak lama. Makanya Tuhan sedang mendandani gerejanya. Kalau gerejanya masih memiliki hati yang penuh kebusukan, jangan harap bunyi sangkakala terus kita ikut keangkat. Atau nggak usah nunggu rapture deh. Besok kalau kita rapture pribadi gimana? Rapture-nya nggak bareng-bareng, rapture pribadi duluan. Mau kemana kita? Sayang gitu, kita ini sayang, kita ini disayang Allah, ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, ya. Sekalipun di awal penciptaan manusia gagal menjalankan amanatnya, ya, jatuh ke dalam dosa, toh juga di perjanjian baru Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Anaknya sendiri, dalam pengertian ini adalah firman-Ku yang Kupunya, Kuberikan untuk menebus setiap umat manusia yang mau percaya. Itu tadi, Injil Kristus yang benar itu. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan umat manusia selain di dalam Yesus. Makanya hanya satu-satunya manusia yang dapat berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia adalah Allah sendiri yang berinkarnasi jadi manusia. Jadi biarlah di hari-hari ke depan jangan lagi terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini adalah salah satunya ya, yang mengaku Kristen progresif. Itu bukan Kristen, antikris. Simpel kok. Sekarang kalau mau tegas-tegas sama Tuhan tuh gampang. Makanya Tuhan itu nggak suka sekarang pengajaran yang hanya pengajaran cuma berkat. Udah bukan waktunya.
Kalau kita bangun tidur nggak bisa jalan kayak apa? Bangun tidur tiba-tiba budak kupingnya. Istri ngomong, "Pak, bangun, Pak." Ngomong apa ya istri? Atau mata kita tiba-tiba buta dan lain sebagainya. Oh, masa sih bisa, Pak? Kita bisa bangun pagi dengan keadaan sehat dari ujung kepala sampai telapak kaki, bisa bernafas, apa itu semua kan sebenarnya sudah berkat. Apalagi sih yang mau dicari berkat dari Tuhan? Makanya doa Bapa kami itu juga sebenarnya sudah jelas mengatakan, ya, hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Jangan rakus hidup ini. Mau dibawa kemana? Kalau kita sudah dipanggil kembali, waktunya pulang juga tinggal masuk di peti mati yang ukuran berapa? 1x2. Nah, terus masuk dikubur lagi di sana. Rumah, mobil, apa deposito di bank dibawa dah. Jadi intinya kembali ya, jangan terus oh berarti kalau gitu aku santai-santai. Bukan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya ditempatkan, yaitu kita harus memiliki motivasi hidup yang benar, hati yang suci, yang bersih, yang dipenuhi oleh firman. Jadi pada saat si racun sekeliling kita berusaha untuk menarik kita ke mereka, nggak mempan, malah bisa kita yang akhirnya menobatkan mereka, mempertobatkan mereka. Sadar, bertobat, mumpung masih ada nafas. Jadi tidak mutlak sekali selamat tetap selamat dalam pengertian seperti ini. Di dalam Tuhan iya, maksudnya janji dari Tuhan oke. Kamu sudah kuselamatkan pasti selamat. Tetapi yang membatalkan keselamatan itu adalah manusianya sendiri. Mempermainkan Tuhan. Yang bahasa Ibraninya maksud saya bukan bahasa Ibrani, maaf. Di kitab Ibrani katakan, masa sih kita bisa menyalibkan Yesus untuk kedua kali? Kan nggak mungkin. Penawaran yang Tuhan berikan untuk setiap kita sekarang ya, gereja Tuhan hari-hari ini ya, kita mau nggak sekarang keluar dari kenyamanan kita untuk mengambil sikap yang benar? Aku mau Tuhan, aku mengizinkan Engkau untuk mengoperasi hatiku mulai hari ini Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan bersihkan Tuhan dengan caramu Tuhan. Penuhi aku dengan firman-Mu. Kalau sudah minta penuhi aku dengan firman-Mu, tindakan kita ya belajar firman. Di House of Kana, luar biasanya campur tangan Tuhan. Kita ada bar. Ya, ibadah tengah minggu ada. Tuhan membuka pintunya ya melalui House of Kana, melalui kedua hambanya, Pastor Sam dan Ibu Lucy. Ayo dong, kita ada tempat loh di sini. Wadah. Jumat, ayo yang perempuan gabung yuk ke ladies, yang laki-laki ke men. Ini saya cuma mengajak dan menghimbau. Karena saya tahu agenda Tuhan tuh di sini ada. Sekarang nggak kebetulan, kenapa sekarang bulan ini dikasih bagian kekal? Itu kan Pastor Sam kan nggak main comot-comot sini aja, saya percaya. Beliau tanya Tuhan. Tepat. Jadi presisi gitu loh. Kalau lu mau mendapatkan bagian kekal itu, nih caranya begini loh. Seperti minggu lalu kan sudah dijelaskan oleh Pastor Sam. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya tempatmu bukan di surga, di neraka sana. Jangan nanti nyalain Tuhan gitu loh. Aku hidup sudah begini Tuhan, aku sudah melayani Engkau, bla 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 bla. Loh, langsung dilihat hatinya. Hatinya belum beres ternyata. Jadi biarlah setiap kita ya mau belajar untuk dewasa di dalam Tuhan. Ini penawaran berulang kali Tuhan katakan, mau nggak gitu loh. Jangan bilang aku nggak bisa Tuhan, bukan. Tuhan nggak mau jawaban aku nggak bisa, aku nggak mampu. Mau atau tidak itu aja. Kalau tidak, Tuhan juga nggak maksa kok. Tapi kalau kita mau, luar biasa. Sisa hidup kita ke depan, saya percaya seluruh malaikat di surga mendukung akan kehidupan setiap anak-anaknya yang mau serius dengan Tuhan. Dan pasti
Tuhan buat berhasil apapun itu yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari-hari ini ke depan. Gempa bumi, tanah longsor, banjir. Nah, ini lagi satu nih, Pastor. Seperti pandemi lalu ya. Ini nanti yang ke depan ini tuh lebih sadis, bahkan korbannya tuh bisa sampai 10-20 kali lipat dari yang saya itu waktu minggu lalu di sini lagi doa. Tuhan tuh bilang pasukan berkuda. Loh, Tuhan, pasukan berkuda tuh apa? Nah, kalau kita jadi Kristen yang mau belajar, saya tuh cari apa ya Tuhan pasukan saya penasaran. Saya bilang, Tuhan apa? Terus akhirnya dapatlah di Wahyu ya pasukan berkuda. Tapi saya nggak puas, kok nggak dapat ya Tuhan? Maksudnya kenapa ya? Wow, Tuhan mengizinkan ini ya. Dia diberi Tuhan kuasa untuk membunuh 1/3 dari penduduk bumi. Dan itu akan terjadi di depan kita. Kalau kita hari-hari ini masih menganggap sepele ya akan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, ya saya khawatir aja kita ini mau kemana nanti, terhilang. Jadi biarlah setiap pengajaran-pengajaran firman disampaikan oleh siapapun hambanya di tempat ini, jangan lihat hambanya, tapi tetap fokus hanya kepada firman. Tuhan firman. Yang menyelamatkan aku firman Tuhan, bukan si A, si B, si C. Memang Tuhan engkau memakai hamba-hambamu untuk menyampaikan firman-Mu, tapi inti dari segala kehidupan, firman yang menyelamatkan kita. Biarlah hati kita hari ini ke depan dipenuhi dengan firman, ucapan Allah, perkataan Allah, simpan dalam lubuk hati kita, agar kita kaya di dalam Tuhan, dan hati kita menjadi bersih, suci di hadapannya, agar kita boleh semakin hari dapat semakin berkenan melihat Allah dalam pengertian yang saya katakan, kita bisa ngobrol. Tapi ngobrol sama Tuhan kadang-kadang kan kita mikir, kalau sekarang saya ngobrol sama Bu Nita kan enak ya, saya ngeliat orangnya ya. Lah kalau sama Tuhan mana? Tuhan? Aku mau ngobrol sama engkau kok nggak bisa. Doa berbahasa roh, doa. Nah, nanti apa yang timbul dari dalam hati itu pasti firman. Jangan takut anakku, aku selalu menyertai engkau sepanjang hidupmu. Ada kan janji Tuhan. Jadi kalau nunggu suara Tuhan ngomong tuh bukan yang aneh-aneh. Besok ada yang datang ke rumahmu bawa duit 2 miliar anakku. Bukan yang begitu. Jadi selalu yang keluar dari hati itu kekuatan yang dari firman. Kalau kita tidak kaya firman, nggak mungkin. Kita tuh bingung. Yang ada akhirnya suara hati, suara si jahat, atau kedagingan kita yang bicara. Akhir kata dari konklusi yang ada, menderita ya karena melakukan perintah Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Kalau kita menderita karena melakukan perintah-perintah Tuhan, itu adalah penyembahan yang sesungguhnya, yang sejati. Tetapi sebaliknya, kalau kita menderita karena kita melakukan dosa, jangan ngeluh sama Tuhan. Cepat minta ampun ya, agar hidup kita bisa dipulihkan. Tapi aku Tuhan sudah mau berusaha hidup benar Tuhan. Ya, melakukan perintah-perintahmu, tapi kok aku masih menderita. Itu adalah penyembahanmu yang sejati, Tuhan katakan di hadapanku. Karena engkau melakukan kebenaran, sekalipun ya beribu-ribu musuh melawan engkau, Tuhan yang bilang, aku yang akan berperang untuk engkau. Mereka semua akan dikalahkan. Gak usah takut, kita mempunyai Allah yang besar kok, penuh kuasa. Biarlah setiap kita pada siang hari ini menangkap sesuatu ya, bahwa firman yang sudah disampaikan tadi banyak kan, jangan berlalu begitu saja. Intinya bahwa hari-hari ini juga Tuhan sedang berurusan dengan setiap hati kita. Di dalam hati yang penuh dengan firman, ucapan syukur kepada Bapa di surga, kita percaya bahwa
dalam kesanggupan kita untuk melayani sama, melakukan perintah-perintahnya, pasti hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan atas itu semua nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, itu aja. Kita mau ini pujikan lagu ya. Saya tadi ada tambahan di sini apa ya? Oh, ini saya diingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita adalah firman, ya, disitulah hati kita akan merasakan kepenuhan akan alam, ketemu dengan Allah. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah harta kita hanya firman Tuhan yang akan memberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Secara materi juga kita akan dicukupkan. Dan kita juga dapat menjadi saluran berkatnya untuk jiwa-jiwa di luar sana yang telah Tuhan tetapkan.